Nah, saudara-saudara, mari kita bersama-sama pertama kita melihat Injil Matius pasal yang ke-11. Injil Matius pasal yang ke-11, saudara coba perhatikan ayat 28 sampai ayat yang ke-30. Injil Matius pasal yang ke-11, ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-30. Kalau saudara perhatikan, bagian firman Tuhan ini dibicarakan di dalam konteks di mana Tuhan Yesus sebelumnya terus sedang berbicara bahwa dunia ini terhilang, bahwa orang-orang ini tidak hidup lagi sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Nah, di tengah orang-orang yang seperti itu, lalu Tuhan mengatakan hal ini. Saudara, kita lihat ayat 28. Saya ajak kita baca bersama-sama. Ayat 28 sampai ayat 30 kita baca bersama-sama. 2, 3. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Sekian pembacaan untuk saat ini. Saudara, setelah Tuhan Yesus mengatakan hal ini, marilah kepadaku, hei engkau yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pada datang gak semua? Enggak tuh. Gitu ya, ada yang merasa ngapain saya oke-oke aja, kenapa sampai bisa seperti itu. Nah, ini yang akan kita bersama-sama renungkan. Kita akan belajar dari 4 tokoh, tapi sebelumnya saudara dan saya harus menyadari terlebih dahulu, saudara dan saya ini sebagai manusia diciptakan bahwa memang kita perlu kasih, kita perlu dikasihi, lalu kita tuh perlu untuk merasa diterima, ya, merasa diakui, dan kita perlu merasa ada rasa aman di dalam kehidupan ini, sehingga itu yang membuat kita merasa saya oke, saya puas. Kenapa? Karena sekarang ini dibicarakan tentang kesehatan mental, saudara. Saya lihat di mana-mana lagi ngomongin ramai tentang kesehatan mental, sampai dikatakan ini yang mengerikannya adalah untuk remaja, dikatakan berdasarkan hasil research dari 3 orang remaja 1 tidak sehat mentalnya. Celaka ya, ini bisa-bisa kita termasuk di dalamnya, jangan-jangan begitu kan ya. Bayangin dari 3-1, apa permasalahannya? Ini dikaitkan dengan kebutuhan yang mesti ada itu tidak ada, itu yang tadi disebutkan. Nah, sekarang persoalannya begini, jadi saudara ya, betul saudara membutuhkan itu. Nah, sekarang saya akan kembali, kalau saudara masih ingat yang dulu saya bicarakan tentang arah. Ini akan lebih mudah kita melihat saya ini di mana dan kenapa semua bisa terjadi. Ya. Saudara dan saya diciptakan ke arah sini. Yaitu arah di mana kamu butuh kasih, kasihnya itu harus kasih dari pencipta. Kasih dari pencipta yang sifatnya adalah kekal, begitu ya. Yang karena ini yang tidak boleh tidak ada, yang harus selalu ada. Yang diterima, yang lalu diakui, di mana itu juga harus ke arah sini. Karena hanya pencipta yang bisa memberikan kasih yang sifatnya kekal dan terus menerus, dan hanya pencipta yang bisa memberikan pengakuan dan penerimaan sebagaimana kita adanya. Ingat saudara, pada waktu kita diciptakan, belum ngapa-ngapain, telanjang, nggak pakai baju merek apapun, begitu kan saudara ya. Lalu komentar dari pencipta terhadap saudara dan saya adalah sungguh amat baik. Dalam arti apa? Saudara semuanya beres pada waktu pertama kali diciptakan. Kenapa? Karena arahnya ke sini. Dalam arti saudara dan saya adalah gambar Allah yang kalau bicara tentang setiap kunci itu ada itu ya untuk lubang kuncinya. Kalau enggak pas itu enggak bisa terbuka kan, kita salah kali kuncinya gitu kan, kalau enggak ya salah kali lubang kuncinya. Nah, kalau lubang kuncinya benar, maka klop bisa terbuka. Nah, saudara dan saya ini kalau ke arah sini sama dengan kunci yang klop ada di lubang kunci yang seharusnya. Maka semuanya itu orang pakai ungkapan everything falling into places. Jadi dalam arti bahwa semuanya memang seharusnya pada tempatnya, yaitu kalau ke arah sini.
Karena Tuhan di sini mengatakan, aku mengasihi engkau. Lalu Tuhan mengatakan juga untuk orang di sini, engkau biji mataku, engkau spesial. Saudara, pada waktu Tuhan menciptakan yang lain, Tuhan bilang baik, baik, baik. Tapi begitu manusia diciptakan, sungguh amat baik. Berarti kan spesial sekali saudara dan saya sebagai manusia. Nah ini ke arah sini. Dan Tuhan menerima kita. Kamu adalah gambar Allah, kamu adalah umatku, kamu adalah ciptaanku. Nah sekarang persoalannya, pada waktu manusia jatuh ke dalam dosa, manusia nggak mau yang kesini. Kenapa? Karena kalau di sini adalah satu kehidupan yang dimana kita memang diciptakan untuk mengabdikan diri, untuk mempersembahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Sehingga seluruh kegiatan kita, apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan, ada yang di hati kita, semua adalah kita kelola, kita tujukan untuk memuaskan hati Tuhan. Karena memang untuk itu saudara diciptakan. Gitu ya. Saudara, hal ini bukan sesuatu yang aneh. Kenapa sih Tuhan nyiptain kita? Ya sama seperti pada saat orang membuat tempat duduk, kita kan juga nggak nanya kenapa sih kursi dibuat buat tempat duduk. Saudara nanya begitu nggak? Kan enggak, emang mestinya emang itu kursi dibuat buat tempat duduk, habis buat apa? Begitu kan ya saudara ya. Saudara ambil saja begitu, buat tukang kursi aja saudara nggak pertanyakan, buat tukang kayu bikin kursi, lalu saudara nggak tanya kenapa sih dibikin, nggak tanya. Nah apalagi pencipta kita yang sempurna, yang menciptakan kita sesuai dengan tujuannya. Nah saudara, pada waktu manusia tidak mau hidup sesuai dengan tujuan Allah, manusia dikatakan berpaling, arahnya jadi ke sini nih saudara. Nah saudara lihat nih, kebutuhannya sama. Manusia butuh kasih, butuh diterima, butuh pengakuan, saudara butuh rasa aman. Tapi di sini dia buat sendiri. Dia buat sendiri. Di sini penciptanya sudah buat supaya klop antara kunci dengan tempat itu kuncinya, lubang kuncinya. Yang di sini dia buat sendiri. Dia buat sendiri dan dia menganggap bahwa ini yang seharusnya. Dengan kata lain, akhirnya apa yang terjadi, saudara? Untuk bisa dikasihi, untuk bisa diterima, untuk bisa. Karena lihat ini sudah, semua orang ingin diterima, semua orang ingin dikasihi, semua orang ingin merasa aman, ingin diakui. Nah sekarang lihat saudara, manusia itu bikin standar sendiri bahwa kalau orang itu mau dikasihi, orang itu mau diterima, mau diakui, mau mempunyai rasa aman, maka dia harus bisa punya sebanyak-banyaknya, dia harus bisa punya kebisaan sebanyak-banyaknya, dia harus mencapai setinggi-tingginya, sehingga baru kalau penampilannya oke, kalau lalu dia punya segala macam, maka dia akan dianggap oke. Lihat ini saudara, sehingga di sini kehausannya adalah kehausan untuk diterima oleh manusia. Perhatikan ini saudara, setiap manusia lalu bikin standar sendiri. Kebayang gak nih orang ini yang harus memenuhi kepuasan dari semua orang dengan standarnya masing-masing, baru dikatakan kamu adalah orang yang puas. Setengah mati saudara. Saudara dan saya betul-betul dibuat menjadi bunglon di sini. Karena kita harus terus, oh menurut dia itu bukan, enggak, itu artinya kamu nggak nyaman. Oh itu artinya kamu nggak diterima. Oh itu artinya nggak. Di sini saudara, kita berhadapan dengan berbagai standar yang dimunculkan karena alasan manusia berpaling ke sini. Karena dia mau jadi Allah. Jadi masing-masing bikin standar. Lihat ini saudara. Kalau yang di sini pencipta yang membuat segalanya. Sehingga pencipta yang buat kita, dia paling tahu betul apa yang bisa memuaskan kita, apa yang seharusnya terjadi pada diri kita. Dia ada satu standar dan di mana seharusnya kita mengacu kepada Tuhan untuk kita merasa saya oke. Selama Tuhan bilang saya oke, saya oke. Sekarang kita lihat saudara, satu-satu. Mari saudara, kita yang pertama kita lihat Matius 19. Kita lihat Matius 19. Kita lihat di Matius 19 ayat yang ke-16. Matius 19 ayat yang ke-16. Saudara, di sini ada seorang muda. Orang muda ini dikatakan bahwa dia itu ingin mencari atau mendapatkan hidup kekal. Ini menarik saudara ya. Seorang datang ke Tuhan Yesus, lalu dia bilang saya ingin mendapatkan hidup yang kekal. Lalu lihat ini, Tuhan Yesus bilang, oke, kamu udah ngikutin perintah nggak? Dia nanya, perintah yang mana? Tuhan Yesus bilang di ayat yang
19 itu di ayat 18. Tuhan Yesus bilang gini, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Saudara, ini bicara tentang moralitas. Lihat saudara, orang yang arahnya ke sini jangan berpikir itu orang itu jahat. Enggak. Di sini juga banyak orang baik. Contohnya orang ini, dia mengikuti, diajarin perintah Tuhan tentang hukum moral, dia ikutin semuanya. Lalu lihat ini. Kata orang muda itu, semua sudah kuturuti. Lalu Tuhan Yesus bilang, oke, kamu mau sempurna, betul-betul kamu mau hidup kekal yang sebenarnya disediakan oleh Tuhan. Bicara tentang hidup ke arah sini. Lalu Tuhan bilang, jikalau engkau hendak sempurna, maksudnya ke sini, ya. Lalu kan ada firman Tuhan, kamu harus sempurna sama seperti Bapakmu sempurna. Kenapa? Maksudnya gini, kamu ini gambar Allah, maka kamu harus menyatakan siapa di gambar itu. Orang lihat saya, orang lihat Allah. Itu yang seharusnya terjadi, menjadi gambar Allah. Itu maksudnya kamu harus mau sempurna, kamu mau jadi gambar Allah sebagaimana seharusnya, sesuai dengan tujuan Tuhan menciptakan kamu. Oke, ini dia bilang, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang yang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari, perhatikan kalimat ini, dan ikutlah aku. Artinya apa? Artinya orang ini ada di sini melakukan segala perbuatan baik tetapi tidak ikut Tuhan. Nah, lihat sekarang ini saudara, pada waktu dia dengar ini, jual semua. Bukan maksud Tuhan mengatakan bahwa kalau ikut Tuhan dimiskinkan. Enggak lah. Tuhan bilang, tuh lihat burung aja saya pelihara, masa kamu gak dipelihara, kata Tuhan gitu kan ya. Nah sekarang lihat ini saudara. Tapi di sini dia melihat bahwa hidup ini kalau bicara tentang kehausan, dia hausnya ke sini. Sehingga lihat ini saudara, ini sangat berpengaruh. Pada saat dia mengatakan saya mau hidup kekal, dia lagi gak di pikiran dia tuh gak ada hidup kekal ke sini saudara. Bukan itu yang mau. Enak juga ya kalau saya hidup ke arah sini, lalu hidup kekalnya ke arah sini, di mana saya mendapatkan kepuasan sesuai dengan mau saya. Karena di sini yang menjadi tuan adalah saya, yang menjadi fokus adalah saya. Saya harus merasa dikasihi sesuai dengan yang saya mau. Saya harus diterima oleh sesuai dengan yang saya mau. Saya harus diakui sesuai dengan yang saya mau. Saya harus merasa nyaman sesuai dengan yang saya mau. Semuanya adalah tentang saya. Karena di sini fokusnya saya yang jadi Allah. Kan kalau di sini Allah, maka dia jadi fokus, maka semua standar adalah Allah yang harus dipuaskan. Semua tentang Allah. Tetapi kalau di sini semua tentang saya. Makanya pada waktu dia bilang, kalau kamu betul mau ikut aku, jual semua. Karena firman Tuhan kan mengatakan, Tuhan Yesus bilang, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Betul, kamu mau ikut saya. Kalau kamu mau ikut saya, berarti harta kamu seharusnya Tuhan Yesus. Sekarang jual semua. Saudara ingat apa kalau saudara firman Tuhan yang lain yang berbicara tentang pencari mutiara mendapatkan mutiara yang sangat dianggap berharga. Lihat ini saudara ya. Lalu dia rela jual semuanya kan untuk mendapatkan mutiara itu. Itu bicara tentang kehidupan di sini. Nah sekarang orang yang di sini dia bilang jual semua. Lihat ini saudara. Dia hausnya ke sini. Bukan hausnya ke sini. Pada saat Tuhan mengatakan marilah kepadaku. Nggak nyambung saudara. Dia bilang kepadaku. Lalu semua ini harus saya tinggalkan hanya ikut Tuhan. Enggak. Saudara komentar firman Tuhan apa? Hartanya banyak. Dia merasa bahwa dengan standar dunia ini. Dengan segala harta yang dia punya. Maka saya bisa mendapatkan kepuasan di dalam hidup ini. Sekarang mau diangkat itu, ya saya jadi haus dong. Orang tujuannya adalah saya tetap punya semuanya di dunia ini. Dan saya bisa hidup kekal selamanya di dunia ini. Itu orang yang pertama. Yang berikutnya saudara, saya mengajak kita melihat Injil Lukas pasal yang ke-16. Mari kita lihat Injil Lukas pasal yang ke-16. Injil Lukas pasal yang ke-16. Sebentar saudara. Mari sekarang kita
lihat bagian firman Tuhan ini. Injil Lukas pasal yang ke-16 mulai dari ayat 19. Coba saudara perhatikan. Di sini ada orang kaya dan Lazarus yang miskin. Ya. Lalu dikatakan orang kaya ini sangat amat kaya. Karena kata selalu berpakaian jubah ungu menyatakan dia sangat amat kaya. Saudara pikirkanlah ini merek dari satu tas atau satu baju, satu pakaian yang sangat terkenal dan sangat mahal. Kalau tiap hari dia pakai berarti dia luar biasa ya. Apalagi kalau harga tasnya harga rumah ya saudara ya. Nah lalu kita lihat di sini. Dia ini selalu mati ya, dia kan sama Lazarus, dia mati lalu Lazarus juga mati. Dan kelihatan mereka ada di dua tempat yang berbeda atau di dua kondisi yang berbeda. Ini yang sedang dijelaskan oleh Tuhan Yesus. Yang saya ingin kita perhatikan adalah ayat yang ke-27. Saudara pada saat lihat ini, selama dia ada di dunia, dia arahnya ke sini. Sama sekali dia merasa tidak haus, dia merasa dia sudah dipuaskan, dia merasa dia sudah oke. Lihat ini, nggak apa-apa kok, saya nggak butuh Tuhan Yesus, saya nggak butuh Tuhan, saya oke-oke aja. Kalau toh saya butuh Tuhan yang saya ciptakan dan saya yang bisa ikut maunya saya. Di sini, saudara ya. Nah lalu. Setelah dia diperhadapkan kepada kematian dan dia harus berhadapan dengan penciptanya. Dan mempertanggungjawabkan semua kepada pencipta sesuai dengan standar Tuhan. Lihat ini saudara, Tuhan menilai saudara dan saya bukan berdasarkan dengan yang di sini. Bukan soal penampilan saudara, lalu saudara punya apa. Saudara, pencipta itu pemilik semuanya. Gak ada yang saudara punya itu yang bukan milik dia. Gak akan ditanya soal itu. Dan kalau kita mengatakan saya bisa ini bisa itu. Kalau Tuhan tidak memungkinkan semuanya itu tidak akan terjadi. Segala sesuatu seperti yang di bagian sini mengatakan dari Allah oleh Allah kepada Allah. Segala kemuliaan hanya bagi Allah. Nah sekarang orang ini merasa bahwa oke kok saya tidak ada masalah di sini. Tapi begitu berhadapan dengan pencipta, di mana saudara dan saya dinilai berdasarkan kehidupan yang ke arah sini. Jelas firman Tuhan mengatakan di dalam Roma 3, yang kesini adalah setelah manusia jatuh ke dalam dosa. Tidak ada yang benar, tidak ada yang baik, tidak ada yang berakal budi, tidak ada yang mencari Allah. Semua sudah menyeleweng, semua tidak berguna. Jadi di mata Tuhan ini orang tidak berguna. Dan saudara luar biasa, ini celakanya. Selama di sini dia tidak sadar bahwa dia salah. Dia pikir emang mestinya begini. Kepuasan itu didapatkan ke arah ke sini. Sesuai dengan standar dunia. Kalau saya punya banyak maka saya puas. Kalau saya bisa banyak maka saya puas. Kalau saya bisa mencapai setinggi-tingginya maka saya puas. Kalau saya berpenampilan paling oke di dunia ini maka saya puas. Berhadapan dengan pencipta. Ini yang mengerikan. Dia tahu, baru dia sadar selama ini dia salah. Dan saudara dia menghadapi kenyataan, dia gak protes karena dia, saudara lihat ini, orang-orang yang salah di sini pada saat berhadapan dengan Tuhan nanti, gak akan protes, dia menyadari iya saya salah, gak akan ada yang demo saudara. Dia sadar memang seharusnya saya ini mendapatkan murka Allah. Tidak ada yang demo. Lihat saudara orang kaya ini. Lalu dia bilang oke. Buat saya sudah tidak ada harapan lagi. Iya. Tapi dia bilang begini saudara. Kata orang itu. Ayat 27. Kalau demikian. Aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia, Lazarus itu ke rumah ayahku. Sebab ada 5 orang saudaraku. Supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh. Agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Sadarnya terlambat. Dan pada saat dia sadar dan terlambat, akhirnya dia bilang oke,
buat saya tidak ada kesempatan. Tapi tolong, banyak saudara-saudara saya yang belum sadar dia masih karena ini. Kasih tahu ini salah. Sayang, semuanya sudah terlambat. Saudara, yang ketiga, mari kita lihat Lukas 19. Lukas pasal 19 ayat yang pertama. Zakius. Saudara, saya gambarkan Zakius itu sama dengan orang kaya dan Lazarus itu. Di sini berbicaranya bukan soal kayanya, tetapi ini mewakili orang-orang yang menganggap dia sudah punya semua. Lalu dikatakan Zakius ini juga orang yang sangat kaya, saudara. Kenapa? Karena untuk membeli hak sebagai kepala pemungut cukai dia harus sangat amat kaya dulu. Bisa beli hak itu karena mahal. Lalu rupanya sebelum dia bertobat, saudara, dia kan arahnya ke sini. Dia kembali mengikuti pola dunia ini bahwa harus seperti apa. Sehingga dia dengan kekayaannya, lalu dia udah kaya banget sampai bisa jadi kepala pemungut cukai, dia malah masih peres orang sedemikian rupa. Nah, lalu dia kosong. Dia bilang, iya menurut dunia ini saya udah punya semua, tapi saya kosong. Ada apa? Ini ada yang kurang, ini ada yang salah dengan saya. Dia dengar tentang Tuhan Yesus. Dia bilang, saya harus ketemu dia. Saya harus ketemu dia. Dan saudara, di sini kita lihat bagaimana Tuhan Yesus mengatakan melihat Zakius naik, saudara ya, ke atas pohon untuk melihat. Sebenarnya di sini saudara, kalau dikatakan, maka berlarilah ia mendahului orang banyak lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat. Karena apa? Dia bilang tidak berhasil karena sebab badannya pendek. Saudara lihat ini ya. Itu badannya pendek tuh saudara, nyanyi itu tidak harus selalu Zakius. Jadi bisa begini saudara ya. Kan kalau orang banyak, Tuhan Yesus yang pendek di tengah-tengah gitu kan ya. Zakius biarin tinggi, tapi karena orang banyak Tuhan Yesusnya ketutupan, kelihatan nggak? Nggak juga kan. Tapi kalau Tuhan Yesus tinggi ketutupan, Zakiusnya yang pendek memang juga nggak kelihatan. Tapi kita nggak mau ya Tuhan Yesus pendek kan ya. Lurus ya Zakius aja lah yang pendek. Padahal firman Tuhan saudara tidak mengatakan bahwa Tuhan Yesus gagah, ganteng, lalu wah tampilannya oke. Orang bilang, orang sampai lihat, masa yang begini Mesias? Masa yang begini disebut Raja segala Raja? Nah itu kita tampilan, karena kita berpikirnya ke sini kan ya. Semua tuh tampilannya sih oke. Apalagi Mesias kan saya juga mesti oke. Masa saya oke, Mesiasnya kok tampangnya kumuh gitu kan ya. Ya, tapi lepas dari itu saudara. Pokoknya lihat ini yang luar biasa. Ini kan orang kaya nih ya. Lalu dia pengen ketemu Tuhan Yesus. Dia naik ke atas pohon, saudara ya. Untuk yang namanya kalau saya naik ke atas pohon, walaupun saudara terheran-heran juga gitu kan ya. Ngapain itu Ibu Ati naik pohon gitu kan ya. Apalagi kalau konglomerat naik kan ya. Kenapa si om itu gitu kan misalnya gitu saudara ya. Si bapak itu ngapain. Nah dia naik. Nah lalu dia untuk apa? Tujuannya satu. Saya ada sesuatu. Ada yang kehilangan, missing. Lalu dia ingin ketemu Tuhan Yesus. Karena dia dengar banyak. Dan pada waktu dia bertemu dengan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus bilang gini kan, Zakius segera turun sebab hari ini aku harus menumpang ke rumahmu. Saudara, itu Zakius bukan terus turun pelan-pelan saudara. Begitu dengar Tuhan Yesus bilang saya mau ketemu kamu, saya mau ke rumah kamu, itu ngebrusut saudara dia turunnya itu. Dia gak peduli lagi, dia pokoknya sangat excited, sangat antusias. Ini yang ditunggu, ini saya haus dan ini yang saya perlukan. Dan lalu Tuhan Yesus berkata, iya, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ada orang kaya yang bersama Lazarus tetap di sini dan lalu dia tidak sadar bahwa dia salah, dia pikir dia oke. Lalu dia sadarnya terlambat. Zakius tadinya ada di sini. Dia sadar ada yang salah. Dia sadar ada yang kosong. Lalu dia datang kepada Tuhan Yesus dan dia dipuaskan.
ada satu perubahan yang terjadi. Yang tadinya dia pers orang, yang tadinya dia rasa ini uang saya dan saya ingin sebanyak-banyaknya karena itu standar yang di sini. Tapi sekarang Tuhan, saya tahu ternyata saya ini milik Tuhan. Semua harta ini juga milik Tuhan. Tuhan mau saya apain? Kembaliin? Ya, saya akan kembaliin. Berkali-kali lipat, saya kembaliin berkali-kali lipat. Sesuatu yang tadinya begitu berharga, sekarang menjadi bukan apa-apa. Sampah kalau pakai bahasanya Paulus ya, dibandingkan dengan pengenalan akan Kristus. Itu yang terjadi pada Zakius. Yang berikutnya saudara, kita lihat Yohanes pasal yang ketiga. Di Injil Yohanes pasal yang ketiga, kita lihat saudara, mulai dari ayat yang pertama. Di situ dikatakan ada seorang pemimpin agama, yaitu Nikodemus. Lihat yang tadi orang kaya itu, yang pertama, dia bukan orang yang tidak kenal kitab suci, bukan. Dia tahu kitab Taurat, dia belajar kitab Taurat, dia melakukan perintah hukum moral, tetapi dia tidak melakukan yang pertama, yaitu jangan ada padamu ilah lain. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan segenap akal budi. Lihat ini saudara, ini yang pertama tadi. Yang kedua sekarang ini Nikodemus mewakili dari orang-orang yang menyebut dirinya adalah orang beragama. Di sini Nikodemus berpikir bahwa dia pemimpin agama, dia melakukan hukum Taurat, dia mengikuti segala macam upacara yang diharuskan oleh seorang pemimpin agama. Lalu dia datang kepada Tuhan Yesus. Dia katakan bahwa di ayat yang pada waktu dia ketemu, lalu Tuhan Yesus bilang begini ya. Katanya ayat yang ketiga, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Saudara, lihat apa yang dikatakan oleh Nikodemus. Rabi, kami tahu bahwa engkau datang dari Allah sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan jika Allah tidak menyertainya. Ingat, ada nubuat tentang Mesias yang akan datang dengan tanda-tanda, yaitu berbagai macam mujizat. Lalu Tuhan Yesus memberikan tanda-tanda itu, menyodorkan, sehingga lalu Nikodemus lihat ini adalah bisa jadi ini dari Tuhan, ini mesti dari Tuhan. Lalu Tuhan Yesus mengatakan, oke, bicara tentang seseorang itu harus dilahirkan kembali. Nah, ini yang saya mau bicarakan sekarang berkaitan dengan Pentakosta ini juga. Saudara perhatikan gak tadi? Kan tadi ada orang kaya, ada Zakius. Kenapa yang orang kaya muda itu, yang kelihatannya moralitasnya baik, kok bisa gak sadar? Kok Zakius bisa sadar? Lalu ada yang dengan Lazarus ini juga. Dia juga, ini kan dibicarakan sama-sama pemimpin, sama-sama orang kaya. Kenapa ada yang sadar, ada yang tidak sadar? Lalu berbicara tentang orang-orang yang beragama. Dia juga beragama, dia juga tahu firman, dia melakukan hukum moral. Kenapa ada yang gak sadar, ada yang kayak Nikodemus. Nikodemus itu saudara, pada waktu Tuhan mengatakan kamu harus dilahirkan kembali. Tadinya dia mengerti, tapi lalu Tuhan Yesus lalu menjelaskan sampai akhirnya dia mengerti dan mengikut Tuhan Yesus dalam arti yang sesungguhnya. Kenapa? Karena rupanya pemimpin-pemimpin agama dan orang-orang beragama pada waktu bisa seperti yang dikatakan di Yesaya 29 ayat 13. Kamu mengikuti secara betul-betul teliti liturgi dan aktivitas agamawi, tapi hati kamu jauh dari Tuhan. Kita tahu di sini kapan berdiri, kita tahu kapan duduk, kapan berdoa, kapan menyanyi, kapan dengar firman. Tapi Tuhan tahu hati kita ini ada di mana. Firman Tuhan mengatakan kamu lakukan itu semua ke gereja tiap minggu, tapi hati kamu jauh daripadaku. Sama seperti yang dibicarakan tentang nabi palsu di Matius 7 yang mendemonstrasikan segala tanda-tanda. Kelihatannya dia nabi, kelihatannya dia orang Kristen, hanya kelihatannya dia seperti itu. Tapi firman Tuhan mengatakan saya tidak kenal kamu. Jangan kamu ngaku-ngaku nabi. Saya tidak kenal kamu. Saya tidak punya relasi apa-apa dengan kamu. Nah sekarang pertanyaan,
Gimana seseorang, karena Nikodemus ini setelah bertemu Tuhan, di tengah segala tantangan yang harus dia hadapi, dia terus ikut Tuhan, dia terus setia dengan segala resikonya. Pada waktu Tuhan Yesus disalibkan, dia bersama Yusuf dari Arimatea juga mencari untuk bersama-sama menguburkan supaya Tuhan Yesus bisa dikuburkan secara sebagaimana seharusnya. Dengan segala resikonya, dia tetap terus mengikut Tuhan Yesus. Kenapa bisa begitu? Saudara, ini yang dibicarakan di dalam Pentakosta ini. Yaitu pada saat seseorang di sini, kalau Roh Kudus tidak bekerja, itu yang disebut dilahirkan dari Allah. Kamu harus dilahirkan baru. Roh Kudus ini yang bekerja di dalam hati kita dan mengatakan, kamu salah. Maka saudara, pada saat seseorang yang tadinya tidak mengerti, sekarang lalu sadar bahwa dia salah dan dia perlu Kristus. Nah, pada waktu diberitakan Injil Yesus Kristus lalu dia menerimanya, itu semua karena apa yang sudah Tuhan kerjakan di dalam hidupnya, sehingga akhirnya dia menerima Tuhan Yesus dengan alasan yang benar dan dia ikut Tuhan Yesus dengan alasan yang benar. Sehingga orang-orang di sini, kalau tadi saya bicara soal kunci, saudara, kunci itu saya baru tahu ada kunci master, saudara ya. Kan kalau tadi saya katakan ada kunci yang terus harus dengan lubang kunci tertentu. Kalau lubang kuncinya salah atau kuncinya salah kan gak masuk ya. Tetapi ternyata ada yang disebut dengan kunci master di kantor saat itu yang di Jakarta saya diberikan kunci master, di mana kunci itu bisa buka seluruh pintu yang ada di situ. Nah, dalam berarti saudara, kalau saya ngomong itu, lalu ini di dalam konteks orang di sini, pada saat dia sudah mendapatkan kunci itu, saudara, dia bisa mendapatkan kepuasan. Kalau yang di Yohanes 10 ayat 10 mengatakan, aku memberikan engkau hidup dan hidup yang kuberikan kepadamu adalah hidup yang berkelimpahan. Lihat saudara, jangan lagi kalau di sini aku memberikan kepadamu hidup, hidup yang kuberikan kepadamu adalah hidup yang berkelimpahan. Di pikiran kita langsung apa? Duit, ujung-ujungnya duit kan gitu di sini ya. Wah, kita berlimpah-limpah duitnya. Kalau di sini enggak, saudara. Hidup yang berkelimpahan. Oke. Saya mendapatkan kasih yang saya butuhkan. Karena Tuhan mengatakan ada begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Saya mendapatkan kasih dari Allah. Kasih yang menerima saya apa adanya. Saya gak perlu mencapai apa dulu. Saya gak perlu bisa apa dulu. Saya gak perlu mendemonstrasikan. Tuhan melihat saya. Bahkan pada saat saya masih ada di arah sini, dia sudah mati buat saya. Dia mengasihi saya karena saya adalah saya. Dia mati buat saya karena saya adalah saya. Saya tidak perlu menjadi siapapun. Saya cukup perlu menjadi saya. Saya yang kembali dipulihkan menjadi gambar Allah sesuai dengan tujuan Tuhan menciptakan saya. Sehingga pada saat saya telanjang, kan Tuhan ingat ya, kamu datang ke dunia telanjang, balik telanjang. Kamu gak bisa bawa apa-apa. Karena memang itu bukan punya kita kok, saudara. Kita kembali kepada Dia. Dan pada saat saya kembali kepada Dia, Dia akan menyambut saya. Dia menyebut saya biji matanya. Dia menyebut saya yang paling dikasihi. Dia menyebut saya anak. Bayangkan pada saat saya bersalah pun, Tuhan tadi nabi ya dibilang, kamu ngaku-ngaku nabi, kamu bukan nabi saya. Tapi saya kalau sudah di arah sini karena saya sudah dipulihkan dan saya menjadi anak Tuhan. Pada saat saya jatuh, saudara, Tuhan masih bisa bilang gini, enggak terus, udah ya kamu bukan anak saya lagi. Begitu ya, kayak orang tua ya kalau anaknya udah kebangetan begitu ya. Sampai lalu orang tua bisa bilang, lu anak siapa sih sebenarnya gitu kan ya. Tapi saudara kalau Tuhan enggak, pada waktu kita jatuh Tuhan bilang, karena kamu anak saya tidak akan tinggalkan kamu. Saya akan disiplin kamu. Saya akan terus pelihara kamu. Saya akan tolong kamu, saya akan ingatkan, saya hajar kamu. Supaya kamu bukan hanya status sebagai anak. Kamu adalah anak yang saya kasihi. Hiduplah sebagai anak yang dikasihi. Hiduplah sebagai anak Tuhan. Hiduplah sebagai gambar Allah. Kita tidak akan ditinggalkan. Saudara, ada orang tanya saya seperti ini. Kenapa sih perlu Tuhan Yesus? Kenapa saya tidak bisa membereskan hidup saya dengan cara saya? Saudara, begini persoalannya.
pada waktu manusia itu diciptakan, ada aturan main. Di dalam kehidupan kita ini kita tidak lepas dari aturan main. Ya, manusia diciptakan dengan aturan main tersendiri. Dan kita harus ikut. Kalau kita tidak ikut, kita yang kena akibatnya. Aturan main Tuhan, kita harus taat. Memang kita diberikan satu pilihan, kita bisa punya kehendak, oke taat atau tidak taat. Tapi firman Tuhan mengatakan, kalau kamu tidak taat, kamu langsung berada di bawah murka Allah. Lalu manusia itu tidak taat, berpaling ke sini, firman Tuhan bilang, semua langsung divonis di bawah murka Allah. Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-18. Ayo kita baca saudara. Yohanes pasal 3 ayat 18. Biasanya yang dibaca ayat 16 saja ya. Coba sekarang lihat saudara ayat 18. Ayat 18 bilang gini. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Lihat ya. Kalau kamu percaya, tidak akan. Lihat bentuknya future tense, tidak akan. Tetapi kalau kamu tidak percaya, kamu telah, memang vonisnya sudah dijatuhkan. Saudara, pada saat seorang itu sudah divonis mati, dia mau jungkir balik di penjara untuk memperbaiki diri, dia tetap dihukum mati. Karena apa? Karena vonis itu sudah dijatuhkan. Itu hukum secara umum. Makanya saudara dan saya walaupun jungkir balik di sini seperti pemuda tadi, pemimpin yang kaya yang dia berbuat baik, orang Farisi nggak bisa melepaskan dari murka Allah. Maka itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, dia menanggung murka Allah itu buat kita. Supaya siapa yang digantikan, siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai penebus dia, maka dia tidak dimurkai lagi. Maka orang-orang yang di sini tidak dimurkai lagi. Tapi tujuan Tuhan menebus saudara bukan hanya sekedar melepaskan saudara dari murka Allah, bukan. Injil Yesus Kristus itu adalah di mana firman Tuhan mengatakan Tuhan Yesus mati dan bangkit supaya kamu berhenti hidup ke arah yang salah ini dan kembali hidup ke arah yang benar, yang seharusnya sesuai dengan yang Tuhan maksudkan untuk kita semua. Sekarang pertanyaannya, menurut Tuhan, saudara dan saya ini siapa sekarang? Pemimpin muda yang sepertinya pengen hidup kekal, tapi hidup kekal yang ke arah sini, bukan hidup kekal versi Tuhan. Orang kaya yang bersama dengan Lazarus, yang merasa dia nggak apa-apa kok, dia oke-oke saja. Dan pada saat saudara mendengar satu tema, apakah engkau dahaga? Saya nggak apa-apa kok, saya oke-oke aja. Tapi menurut Tuhan, saudara dan saya oke-oke nggak? Atau Sakius, ada sesuatu yang salah. Ada sesuatu yang kosong. Tuhan tolong saya. Tuhan dengan tangannya terbuka, saya akan datang. Saya mau masuk ke dalam hatimu dan memiliki persekutuan yang indah bersama engkau. Nikodemus, kelihatannya dia sangat beragama. Dia keluar masuk ke bait Allah. Dia melakukan segala perintah, kelihatan dia ke gereja kok tiap minggu. Dia ikut PA, dia aktif pelayanan. Tapi Tuhan melihat hatinya masih jauh. Engkau belum dilahirkan baru. Dan Tuhan bekerja. Dan saat ini bisa jadi Tuhan bekerja dalam hati saudara. Dan mengingatkan, ayo mari kepadaku. Ayo mari balik. Bagaimana keadaan kita pada saat ini?